Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih ngobrolin tentang wanita masa kini dan masih bersama dengan Mbak Ocha. Mbak Ocha, ini kan kalau kita lihat sosial media tuh banyak pemberitaan tentang perempuan dan juga para perempuan-perempuan Gen Z ini sekarang udah turun ke ranah pekerjaan. Nah, menurut Mbak bagaimana sih tentang mereka gitu loh, tentang Mbak Gen Z juga nggak sih? Gen Z kan? Ya, Gen Z ya. Nah, itu bagaimana sih menurut Mbak keseruannya melihat kelucuan para Gen Z ini, wanita-wanita ini ketika turun ke ranah pekerjaan? Apakah udah dilihat secara langsung aja waktu koas? Ya. Dan waktu jadi MUA juga ya? Itu gimana menurut Mbak? Apa ya, kalau dibilang Gen Z tuh banyak ngeluhnya, iya. Bohong kalau tidak. Kalau enggak, kan saya aja Gen Z dan saya kayak, ya Allah gini amat hidup gitu kan. Mungkin nggak di first akun ya? Di second account. Iya benar, tapi orang-orang terpilih yang masuk betul. second account ya. Jadi setiap hari kita bisa jadi vlogger di second account itu. Kalau menurut Ocha pribadi, Gen Z tuh malah keren loh Mbak. Jadi dia bisa mengambil semua job desk yang sebenarnya bukan pekerjaan dia. Gitu. Contohnya, Misal nih, kayak teman-teman koas aja nih. Dia misalnya di stase poli, nge-backup teman-temannya yang di stase VK. Dia bisa langsung nge-backup gitu ya. Yaudah ini aja kita apa istilahnya tuh Mbak? gimana tuh istilah kedokterannya yang nggak paham ya yang spare ini ya? time aja gitu loh, kayak tuker-tuker gitu loh. Gitu. Kalau capek aku aja. Saling dompling gitu ya. Seru sih kalau bekerja sama Gen Z itu, walaupun sebenarnya Gen Z itu suka mengeluh ya. Ya. Tapi mereka tetap orang yang kooperatif untuk diajak berteman dan bekerja sama. Begitu. Nah, kalau menjadi seorang perempuan nih, menurut Mbak sendiri kita tuh harus pada zaman sekarang ini harus menjadi perempuan yang seperti apa sih? Kalau dulu kan kita sudah diperjuangkan ya hak kita dengan pahlawan kita yang luar biasa, Ibu Kartini. Kalau sekarang tuh Kartini masa kini itu menurut Mbak yang seperti apa? Harus bagaimana? Kartini masa kini yang harus bisa semuanya. Bisa harus cari multitasking. duit, harus multitasking. Bisa cari duit, bisa berdiri di kaki sendiri, sekolahnya harus tinggi, terus juga bisa milih pasangan yang nanti dia mendukung kita mau jadi apa. No patriarki. No patriarki. No. Kita capek-capek sekolah tapi nanti disuruh kamu nggak usah sekolah buat apa, kayak ngapain gue ngikutin lu ya gak sih? Gak bisa. No patriarki. Itu Kartini masa kini harus kayak gitu loh Mbak. Iya betul. Harus lebih berani untuk mengungkapkan ya. Jangan mau injek terus, tapi bukan berarti menyudutkan satu pihak. Nih banyak juga nih Mbak Ocha yang jadinya salah tafsir ya, salah mengartikan tentang berarti wanita-wanita sekarang ini pada keras kepala nih. Wanita-wanita sekarang ini pada matre nih. Banyak tuh kan yang ngomong gitu. Menurut Mbak gimana nih ketika melihat komen-komen yang kayak gitu? Biasanya kita buat gemes gitu ya. Sebenarnya yang komen kayak gitu adalah laki-laki yang tidak punya duit. Makanya dia bisa ngomongin perempuannya matre karena sebenarnya dia nggak cukup kerja keras untuk mencari uang, gitu. Karena pada dasarnya kita tuh diajarin dari zaman nenek moyang kita dulu tuh kalau yang menafkahi itu laki-laki. Dan kalau bisa kita sebagai perempuan yang zaman sekarang bisa membantu keuangan keluarga, gitu kan. Dan Ocha juga ngerasain sendiri betapa sulitnya seorang perempuan yang nggak punya pekerjaan kayak Mama Ocha gitu Kak. Jadi ketika dia tinggal laki-laki, jadi bener kayak aduh mau ngapain bingung gitu kan. Makanya Ocha bertekad kayak enggak, pokoknya gue harus bisa berdiri di kaki gue sendiri. Aku harus bisa kerja, aku cari duit yang banyak buat sekolah aku sendiri. Jadi nggak bergantung sama laki-laki gitu. Laki-laki itu datang untuk mensupport aku. Dan aku juga akan mensupport dia. Bukan berarti membebankan. Bukan berarti membebankan gitu. Begitu ya. Jadi saling support itu yang terpenting. BTW ini udah punya pasangan? Gak punya pasangan. Mungkin itu justru itu loh Mbak. Teman-temanku bilang kamu mah seleranya ketinggian, banyak milih. Ya biarin. Itu pasti banyak tuh yang bakal komen kayak gitu kan.
Cari yang seperti apa sih gitu pasti ujung-ujungnya. Ya kan kita mencari, apalagi di umur sekarang ya Mbak ya, bukan yang pacaran kayak buat main-main. Jadi kalau bisa ketemu tek langsung yang cocok, yang klop, yang jangan wasting time lagi lah pacaran sama orang itu. Habisnya langsung dengan memamerkan cincin gitu ya. Nggak ada, belum ya. kosong ya teman-teman. Tunggu aja. Tunggu aja. Siap-siap sebentar lagi lebaran, pertanyaan akan keluar. Aku nggak siap dengan pertanyaan itu. Jadi nanti kalau ada tante-tante yang bertanya seperti itu, aku akan pamit kabur ke kamar. Aku jadi introvert sementara. Kayaknya lebih baik cari kamar untuk tidur ya. Iya, daripada harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu itu ya. Jadi biar lebih baik dihindarkan saja. Sebatas makan, terus langsung tidur lagi. Tidur gitu lagi. Ya. Besok udah nggak lebaran lagi kok. Lebaran lagi 1 hari doang. Hari doang lebarannya. Tapi nanti bakal pulang artinya ya? Pulang insya Allah. Kan udah kosong aku. Yeay. Iya udah kosong, udah siap-siap untuk nyusun plan-plan nggak sih? Ini tahun 2025 masih bulan ketiga. Nah ini kan kalau Ocha kan baru selesai koas ya Kak. Jadi nanti ada yang namanya UKMPPD, ujian kompetensi mahasiswa kedokteran. Nah UKMPPD itu kayak UN-nya anak kedokteran. Bulan Mei. Harus persiapin diri lagi tuh, belajar lagi. Kayak bener semua materi kedokteran tuh belajar lagi karena nanti ada CBT-nya. Gitu bulan Mei. Dia harus belajar lagi. Doain ya teman-teman ya. Semoga lancar, amin. Ini gimana sih Ocha? Siapa tahu nih ada yang nonton pemirsa opini ini mau juga jadi kayak Ocha, mau tertarik di dunia kedokteran itu kira-kira yang mereka harus persiapin tuh apa aja? Apa ya? Yang pertama tekad sih, kemauan dari diri sendiri. Kayak Ocha dari awal emang gak ada tekad, tapi ketika udah masuk kedokteran tuh kayaknya perlu tekad yang kuat. Karena kita belajarnya tuh berjor-joran, kita ujian tuh per 6 minggu sekali ujian, dan ujiannya tuh bukan cuma satu, ujiannya tuh macam-macam, praktikumnya 4, ujian CBT-nya 1. Oh my god. Terus ada lagi yang namanya ujian KKD. Wah pokoknya banyak deh, banyak banget ya. Jadi harus benar-benar yakin dan siap mental tuh. Sama konfirmasi dulu sama orang tua, karena kan atau cari beasiswa ya Mbak ya, karena kan kita agak pricey ya, jadi nggak pricey sebenarnya, cuman kayak ya udahlah, kalau orang tua kita menyanggupi, kita tinggal belajar yang rajin aja gitu. Tinggal belajar yang rajin seperti apa dan memohon pertolongan dengan Yang sama Maha Allah, Kuasa ya, tentunya ya. Benar. Minta doa sama Allah, doa sama ibu. Wah, ini nih top chair doa, Mbak. Iya betul. Doa Allah, best doa of ibu. the best Doa pokoknya. nenek. Doa nenek. Doa nenek pokoknya. Ocha tuh tiap mau ujian selalu ngomong ke mama nge-WhatsApp, mau ujian tolong doain ya, sama nenek juga, Ocha mau ujian tolong doain ya. Walaupun semales apapun Ocha, setelah ingat mama sama nenek udah ngedoain, kayak ya semangat lagi, ayo belajar lagi, ayo itu. Dan alhamdulillah udah permudah semuanya. Ya alhamdulillah, karena usahanya udah, doanya udah, ikhtiar lagi ya bagaimana nanti begitu. Ini seru banget ya Ocha ya, dunia kedokteran, tiba-tiba dari pijan, tertariknya dunia pijan, cemplung jadi dunia dokter, kedokteran, jadi dokter, dan juga udah sempat juga di entertain sebagai presenter, news anchor waktu itu ya. Ketika jadi news anchor, kangen lagi gak sih? Kangen banget sih sebenarnya. Kangen banget Kangen ya. banget. Jadi waktu itu berhentinya gara-gara balik lagi? Ya, gara-gara aku udah mulai koas. Oh, udah nggak bisa lagi. Nggak bisa, karena koas kan ada jaga yang 24 jam itu loh Mbak. Sedangkan sebenarnya jam tayang aku news anchor itu cuman kayak sekali sehari, jam 3 doang. Oke. Paling cuma jam 3, tapi ya tetap nggak bisa. Nggak bisa ya. Udah bener fokus satu-satu gitu Fokus ya. satu-satu, bener. Nanti lah itu. Kalau emang rezeki kan kita nggak tahu. Ah ya betul, kita tidak tahu ya. Seperti Tompi nanti. Bisa jadi penyanyi. Nah, jadi nggak kayak mungkin. Ocha. Nggak mungkin kalau Bukan penyanyi. pemirsa, berarti memang mau nyanyi. Aku tahu diri Mbak, suaraku jelas. Jadi kayak daripada aku menyakiti telinga penonton ya, mending kita nggak usah nyanyi ya Mbak. Nggak apa-apa. Tahu diri aja ya teman-teman. Kan bisa dia edit sekarang kan. Oh ya pakai apa sih namanya? Apa ya namanya ya? Autotune gitu-gitu ya. Autotune ya gitu-gitu. Iya kan. Jadi suaranya tetap bisa menggelegar. Jadi lip-sync aja nanti. Enggak. Oh enggak ya. Tetap tertarik. no ya. No. Tapi ada nggak nih kalau apa customer lama waktu kamu jadi MUA itu minta lagi gitu? Ada sih, kayak
biasanya teman-teman Biasanya kan dulu. orang kalau udah ke kamu terus itu kan udah cocok ya, kan sulit tuh mempercayakan muka ini ya. Itu gimana waktu itu? Pasti masih mau, rasanya Iya, cuma nggak pasti bisa kali. aku bilang aja aku nggak bisa, terus aku oper ke temanku yang mua lain. Kan kita ada komunitas Oh, tuh. oh iya, oh masih tergabung di komunitas Masih. itu. Kayak ada Kalau WhatsApp-nya. ngumpul-ngumpul masih. Enggak, tapi Enggak. kayak masih saling kenal gitu loh, Mbak, sama si Mbak A, Mbak C, siapa gitu kan, kakak siapa. Jadi gitu. masih saling support lah Saling ya. support. Jadi atau teman-temanku yang nanya, "Oh, Ca, mua yang bagus yang mana ya?" Terus aku tanya, "Kamu maunya makeup yang kayak gimana?" Terus aku rekomen kalau mau bold sama ini, kalau mau Korean look sama ini gitu. Oke, ini bisa juga pemirsa kalau mau konsultasi ke Mbak Ocha. Sekarang berbayar tapi ya, berbayar. jangan Bayar ya, gratis. semuanya pakai duit. Pakai duit. Karena butuh uang banyak, say. Nah, nanti aku dikatain matre lagi, Mbak. Salah Bukan lagi. matre, realistis. realistis. Benar. Itu bahasa paling benar, adalah realistis ya. Ini kalau kalau bahas tentang perempuan kayaknya memang nggak ada habis-habisnya, kegiatan kamu juga banyak begitu ya Ocha ya. Walaupun sekarang harus mengorbankan ya beberapa kegiatan agar fokus ya. Mau Ya. fokus untuk ujian itu ya. Ya, aku fokus ujian dulu ya, Mbak. Berapa buku tuh yang dibaca? Kalau buku ininya, kalau belum lagi yang yang online dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya kayak tiap bidang tuh dia ada buku besarnya gitu loh. Kalau misalnya kalau PDL ada Ganong namanya, bukunya yang besar segini. Tapi kita Berapa akan halaman tuh? ratusan, Mbak. Tapi kita ada kayak rangkumannya itu, kayak panduan praktek dokter gitu kan. Jadi kita belajar yang kayak rangkumannya dulu, terus kalau mau lebih dalam lagi cari patofisiologinya gitu. Tapi kan kita kan udah lama nih belajar, pasti kayak ada lah yang nyangkut ya, walaupun sedikit. Tapi buat hafal mati dosis-dosis yang kayak gitu-gitu. Dosis-dosisnya obat-obat itu Obat-obatnya ya. apa, terus kayak ciri-ciri penyakitnya gimana, yang khasnya, pemeriksaannya gimana gitu-gitu. Gitu ya, karena kalau ngeliat dokter ya sekali pemeriksaan dia udah tahu gitu ya. Oh, ini sakit ini nih. Pasti perkiraannya tuh walaupun tetap harus melalui lab lagi pasti udah bener biasanya begitu. Berarti itu tuh udah ilmunya udah di luar kepala banget gitu ya. Sebenarnya dia tuh ada khasnya gitu loh, Mbak. Jadi kayak ada gejala khas yang ada trias-triasnya. Nanti kita ingat, oh ini trias ini berarti kemungkinan dia ini infeksi ini. Oh gitu. Saling dikoneksikan pelajaran yang lain, PDA, ilmu penyakit dalam sama bedah, terus sakingnya Saling semakin berkolaborasi gitu ya. Iya. Makin harus luar biasa. Mau tahu seperti apa lengkapnya langsung aja masuk ke kedokteran deh. Karena saya juga tidak mengerti pemirsa, nanti kita lanjutkan lagi. Ya gitu deh. Tetap di Opini Obrolan Pas di sini.